Kembali lagi bersama saya, ini adalah bagian selanjutnya dari buku The Greatest of Secret. Oke, langsung kita mulai. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf kesalahan dan kekeliruan dari pembacaan saya. Lebih-lebih buku ini adalah translate dari Google Translate, sehingga ada beberapa yang mungkin sulit dipahami, tapi saya akan meneruskan dan melanjutkan. Terima kasih telah mengikuti. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Sampurasun, Horas, Assalamualaikum. Semoga semuanya berbahagia. Akhir dari perasaan negatif. Anda tidak perlu mengetahui nama perasaan negatif yang Anda miliki, karena terkadang sulit untuk menentukan dengan tepat apa yang Anda rasakan. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa jika perasaan itu bukan perasaan bahagia, itu adalah perasaan negatif. Dan perasaan negatif itu menahan hidup Anda, mencegah Anda di dalam kebahagiaan. Sadarilah perasaan negatif itu tanpa menolaknya, tanpa mengungkapkannya atau tanpa menilainya dengan cara apapun. Kenalilah bahwa itu hanya perasaan. Jangan berusaha untuk mengubah perasaan. Ketika Anda berhenti menyingkirkan perasaan itu dan Anda berhenti menolaknya, energi itu akan dilepaskan dan perasaan itu bisa hilang. Kami telah meyakini diri kami sendiri bahwa jika kami menolak perasaan buruk, kami membuat perasaan buruk itu pergi secara alami. Tetapi kami jamin bahwa kita pasti akan mengalaminya berulang kali. Seperti yang dikatakan oleh psikiater Carl Jung, apapun yang Anda tolak akan bertahan. Singkirkan perlawanan dan perasaan negatif apapun, tidak peduli seberapa kuat, melewati tubuh dengan cepat. Guru saya menunjukkan pada saya bahwa ketika Anda meletakkan telapak tangan ke telapak tangan orang lain dan masing-masing dari Anda mendorong tangan yang lain, Anda akan merasakan perlawanan. Jika orang lain berhenti mendorong tangan mereka, segera kedua tangan jatuh. Jika Anda bisa, bereksperimenlah dengan teman atau anggota keluarga, karena mengalaminya sendiri akan membuatnya sangat jelas. Inilah tepatnya yang terjadi ketika Anda berhenti melawan emosi negatif. Emosi itu hilang. Untuk berhenti menolak perasaan negatif, Anda harus membiarkan perasaan itu hadir tanpa berusaha mengubahnya. Sadari saja perasaan itu santai dan jangan tegang melawannya. Karena itu, melawannya akan percuma. Ironisnya, Anda membiarkan perasaan itu pergi bersantai dan membiarkannya ada tanpa ingin mengubahnya atau menghilangkannya, tanpa ingin membuatnya berbeda atau melakukan apapun tentangnya. Biarkan perasaan itu ada di sana, dan itu memungkinkan energinya dilepaskan. Ini sangat berlawanan dengan apa yang selalu kita lakukan, yang menjelaskan mengapa kita memiliki begitu banyak emosi negatif yang ditekan. Perlawanan cukup berbahaya. Itu adalah salah satu hal utama yang menghentikan kita untuk memiliki, melakukan, dan menjadi apa yang kita inginkan dalam hidup. Energi di balik perasaan negatif secara alami akan terlepas ketika Anda membiarkan perasaan itu hadir. Ini adalah proses otomatis. Yang harus Anda lakukan adalah menyadari perasaan itu, membiarkannya hadir, dan tidak mencoba untuk mendorongnya menjauh, mengendalikannya, atau menyingkirkannya. Ketika Anda sepenuhnya membiarkan perasaan itu, energi perasaan itu berlalu dengan sangat cepat dan pada saat yang sama dibutuhkan sebagian besar perasaan yang tertekan bersamanya. Misalnya, jika Anda tidak menahan perasaan marah ketika muncul dan Anda membiarkannya hadir, itu akan dengan cepat bergerak melalui Anda, membawa serta sebagian dari kemarahan asli yang Anda tekan di awal kehidupan Anda.
Ketika kita menyadari suatu perasaan dan membiarkannya apa adanya, kita tidak lagi menekan. Kami akhirnya mulai membebaskan perasaan tertekan. Bahkan serangan kemarahan yang ekstrim dapat hilang dalam waktu kurang dari 1 menit. Jika kita hanya menyadarinya, membiarkannya ada di sana, dan tidak melawannya. Praktik berikut akan saya bagikan adalah metode paling efektif yang saya tahu untuk melepaskan perasaan negatif secara permanen, termasuk semua perasaan negatif yang ditekan yang telah Anda kumpulkan sepanjang hidup Anda. Dan ketika mereka pergi, Anda tidak akan terpengaruh oleh perasaan negatif seperti dulu. Kesehatan Anda akan meroket, dan begitu juga keuangan Anda, hubungan Anda, dan seluruh hidup Anda. Lebih baik lagi, setelah semua perasaan negatif hilang, Anda akan berdiri tanpa hambatan dalam kegembiraan dan kebahagiaan kesadaran tanpa batas. Apapun yang Anda inginkan akan muncul dalam hidup dengan mudah. Anda akan mengalami pengalaman sebagai manusia menjadi makhluk tanpa batas. Ketika segala sesuatu yang harus dilepaskan terlepas, yang tersisa adalah apa yang kita inginkan. Guru brilian dan mantan fisikawan Francis Lucille menggambarkan salah satu metode melepaskan perasaan negatif sebagai menyambut. Menyambut telah terbukti menjadi salah satu praktik paling kuat yang pernah saya lakukan dalam hidup. Praktek ini melenyapkan perasaan negatif untuk selamanya. Perlu diperhatikan juga bahwa situasi atau keadaan yang menyebabkan perasaan negatif pada awalnya juga akan berubah ketika Anda menyambut perasaan negatif itu. Ini karena Anda melepaskan perasaan yang Anda miliki tentang situasi tersebut. Menyambut adalah kebalikan dari menolak. Perlawanan mengatakan pada perasaan negatif, tidak, saya tidak menginginkan ini. Dan penyambutan berkata, ya, Anda diterima di sini. Kesadaran selalu menyambut segala sesuatu. Tidak ada perasaan negatif. Tidak peduli seberapa kuatnya yang dapat melawan penyambutan kesadaran. Faktanya, tidak ada hal negatif apapun yang dapat melawan penyambutan kesadaran. Tampaknya berlawanan dengan intuisi untuk menyambut sesuatu yang tidak Anda inginkan, tetapi penolakanlah yang menahan apa yang tidak Anda inginkan. Dan penyambutan menghentikan Anda untuk menolak. Mungkin sulit untuk tidak melawan atau tegang melawan perasaan negatif, tetapi ketika Anda membuka perhatian Anda dan menyambut perasaan itu, secara ajaib penolakan berhenti. Ingat, membuka perhatian Anda seperti memperkecil dengan lensa kamera sehingga Anda tidak fokus pada detil apa dengan pikiran Anda. Membuka perhatian Anda seperti memperkecil lensa kamera sehingga Anda tidak fokus pada detil apapun dengan pikiran Anda. Pastikan Anda tidak fokus pada perasaan. Itu akan membuatnya lebih kuat, karena pikiran meningkatkan apapun yang kita fokuskan. Perhatikan perasaan itu, tetapi jangan fokus ke dalamnya. Jauhkan perhatian Anda secara luas. Guru Hale Dawkins menyarankan bahwa pada awalnya akan sangat membantu membuka tangan Anda ke samping tubuh Anda ketika Anda membuka perhatian. Buka tangan seolah-olah Anda menyambut seseorang yang Anda cintai, yang akan Anda peluk. Ini membantu Anda membuka hati. Kita memiliki kecenderungan untuk menjaga area jantung tubuh kita berkontraksi secara permanen, tanpa menyadari bahwa kita sedang melakukannya. Saya secara sadar membuka hati saya ketika saya menyambut apapun dalam hidup
yang tidak saya inginkan. Guru saya mengatakan bahwa ketika kita menyambut, kita menjadi diri sejati, yaitu kesadaran. Karena penyambutan adalah sifat alami kita. Faktanya, kesadaran tanpa batas bahwa Anda sangat ramah sehingga perasaan negatif tidak mungkin tetap ada di hadapannya. Sederhananya, ketika Anda menyambut sesuatu yang negatif, Anda membiarkannya larut kembali ke sumbernya. Jadi, ketika Anda menyambut perasaan negatif, Anda memanfaatkan kekuatan tak terbatas untuk membubarkannya. Guru Francis Lucille mengatakan bahwa ketika kita menjadi lebih mapan dalam penyambutan, kita menyadari bahwa penyambutan sebenarnya bukanlah kegiatan tersendiri. Sebaliknya, penyambutan menghentikan aktivitas perlawanan. Awalnya kami berpikir bahwa penyambutan adalah sesuatu yang kita lakukan, dan saat kita lebih sering mempraktekkannya, kita menyadari bahwa itu sebenarnya menghentikan kita dari melakukan sesuatu yang banyak yang sering kita lakukan secara otomatis, yaitu menolak. Perasaan akan selalu menguap karena itu hanya energi. Jadi ketika perasaan muncul, perhatikan itu hanya energi dan sambutlah. Itu muncul karena Anda siap untuk bebas darinya. Apa yang menyakitimu, memberkatimu. Beberapa tahun yang lalu, saya menemukan diri saya dalam keadaan depresi. Saat itu saya tidak tahu sebagian besar hal yang saya bagikan dalam buku ini, tetapi untungnya saya tahu bagaimana saya menyebabkan depresi. Putri saya sangat sakit pada saat itu dan saya mengkhawatirkan hidupnya. Dan saya memiliki satu pikiran yang menakutkan setelahnya. Karena saya mempercayai pikiran menakutkan itu, dalam beberapa bulan pikiran-pikiran itu membuat saya terjerumus ke dalam depresi. Perasaan seperti kemarahan atau kesedihan hanya ada untuk mengingatkan Anda pada fakta bahwa Anda mempercayai cerita Anda sendiri. Kutipan dari Byron Katie dari A Mind at Home with Itself. Untuk mengangkat diri saya keluar dari depresi, saya mencoba memikirkan pikiran positif dan pikiran syukur. Tetapi apa yang saya temukan adalah bahwa pikiran kita memiliki kekuatan yang sangat kecil di kedalaman depresi. Ini adalah mekanisme keamanan yang melindungi kita dari pikiran yang muncul saat kita benar-benar terpuruk dalam keputusasaan. Jadi dengan kegagalan cara saya yang biasa untuk membalikan keadaan, saya harus menemukan cara lain. Saya memutuskan bahwa jika saya tidak dapat mengesampingkan depresi dengan pikiran positif, saya akan berhenti melawan depresi. Karena saya tahu bahwa apa yang Anda tolak tetap ada. Jadi saya memejamkan mata dan fokus ke dalam tubuh saya, di mana depresi tampaknya berdiam. Saya membuka diri terhadap awan hitam depresi, seolah-olah saya merentangkan tangan untuk menyambutnya. Dan seolah-olah saya merangkulnya dengan sangat ramah, sama seperti ketika kita menyapa seseorang yang sangat kita cintai dan belum pernah melihatnya dalam waktu yang lama. Saya membuka hati saya dan mencintai depresi sebaik mungkin dan menariknya mendekat ke arah saya. Selama beberapa detik itu mulai memburuk. Kemudian tiba-tiba menjadi lebih ringan, dan sangat ringan. Lalu benar-benar larut. Dalam hitungan detik itu hilang begitu saja. Rilis, sangat indah. Beberapa jam kemudian, perasaan depresi itu kembali. Tetapi itu jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Saya mengikuti proses yang sama. Dan saya terus melakukannya setiap kali depresi muncul kembali.
Setiap kali saya melakukan latihan, depresinya semakin lemah. Dan hanya dalam beberapa hari, ia benar-benar hilang. Saat Anda menerima masalah yang telah diberikan kepada Anda, pintu solusi akan terbuka. Kutipan dari Rumi. Saya tahu tanpa ragu bahwa saya tidak akan pernah menderita depresi lagi. Itu telah meninggalkan tubuh saya secara permanen. Jika saya dapat melakukan ini dengan depresi, Anda dapat melakukannya dengan perasaan negatif apapun. Ketika Anda melakukannya sendiri, Anda akan memahami prosesnya dengan lebih baik. Melarutkan emosi negatif saat emosi itu sedang meluap-luap adalah perasaan terbaik di dunia. Ketimbang menahan perasaan depresi yang hanya memperburuk, saya melakukan yang sebaliknya. Dengan cara saya sendiri, meskipun saya tidak mengetahuinya pada saat itu, secara intuitif saya menyambut perasaan depresi itu. Sejak saat itu, saya telah menggunakan latihan yang sama untuk setiap perasaan negatif yang muncul. Dan saya juga telah menggunakannya untuk setiap sensasi menyakitkan di tubuh, seperti kram di kaki atau sakit kepala. Saya telah menemukan bahwa sensasi tubuh dapat larut secepat perasaan negatif ketika tidak dilawan atau ketika justru diterima. Gunakan proses penyambutan untuk apapun yang membuat Anda merasa buruk. Pikiran atau cerita negatif, perasaan negatif, sensasi atau kenangan menyakitkan, dan keyakinan yang membatasi. Menyambut membebaskan Anda dari ikatan emosional, memungkinkan hidup berubah menjadi lebih baik. Ketika kita mencintai kebencian kita berhenti membenci. Cinta selalu menang. Mencintai kebencian berarti menyambutnya. Itu tidak berarti bahwa kita harus melakukan apa yang diperintahkan, tetapi kita juga tidak boleh menekannya. Ketika kita mencintai kebencian, kita menempatkan diri kita keluar dari proses kebencian dan cinta dimulai. Perasaan negatif seperti ketakutan memang sangat tidak nyaman. Itulah sebabnya banyak dari kita mengembangkan kebiasaan untuk menekannya secara otomatis daripada menghadapi. Tapi perasaan itu telah menipu kita. Ketika kita membiarkan perasaan negatif hadir, menyambutnya tanpa berusaha menyingkirkannya, perasaan itu mungkin terasa luar biasa selama beberapa detik saat perasaan itu meningkat. Tetapi kemudian perasaan itu hilang sama sekali. Ketika Anda membiarkan perasaan buruk hadir, perasaan itu tidak akan pernah kuat lagi dalam diri Anda. Anda telah melemahkannya dan sekarang sedang dalam perjalanan keluar. Kadang-kadang kita menyerahkan perasaan dan kita melihat perasaan itu kembali berlanjut sebab masih ada lagi yang belum diserahkan. Kami telah memasukkan perasaan ini sepanjang hidup dan mungkin ada banyak energi yang didorong yang perlu muncul dan diakui. Ketika penyerahan terjadi, ada perasaan yang lebih ringan, lebih bahagia. Melepaskan kelegaan yang akan Anda rasakan dari melepaskan perasaan negatif sangatlah luar biasa. Dengan setiap perasaan negatif yang dilepaskan, tubuh Anda menjadi lebih ringan, hidup lebih mudah, dan Anda akan menemukan kebahagiaan berkembang. Anda juga mendapat momentum semakin Anda melakukannya, semakin mudah untuk melepaskan perasaan negatif. Anda akan mencapai titik di mana sebagian besar perasaan negatif menghilang seketika. Melepaskan itu seperti bernafas. Itu wajar.
Tarik nafas dan hembuskan. Untuk itulah setiap perasaan tidak nyaman. Untuk itulah rasa sakit. Untuk apa uang? Untuk apa segala sesuatu di dunia? Yaitu realisasi diri Anda. Setiap perasaan negatif ada untuk mengarahkan Anda kembali ke rumah menjadi diri Anda yang sebenarnya. Mereka mengingatkan Anda pada fakta bahwa Anda mempercayai cerita yang tidak benar, sehingga Anda dapat menyambut perasaan itu dan menjalani hidup sebagai kesadaran agung. Bukankah ironis bahwa perasaan negatif, satu-satunya hal yang kita lakukan untuk menghindarinya adalah justru hal yang akan membebaskan kita? Apa yang menyakitimu memberkatimu. Kegelapan adalah lilinmu. Rumi. Gunakan setiap emosi negatif yang muncul sebagai kesempatan untuk secara permanen membebaskan diri Anda dari emosi negatif tersebut. Seperti yang dikatakan guru saya, emosi negatif hanya muncul ketika Anda siap untuk bebas darinya. Sambutlah emosi itu tanpa berusaha mengubahnya atau membuangnya. Anda adalah makhluk tanpa batas, dan penyambutan adalah sifat alami Anda. Sambut setiap perasaan negatif sampai Anda bebas dari semua itu selamanya. Mari saya ceritakan tentang Lester Levinson. Lester menjadi tercerahkan dengan melepaskan semua emosi dan keyakinan negatifnya selama periode 3 bulan. Sebelumnya, Lester memiliki banyak masalah kesehatan, termasuk depresi, sakit kepala, ketidakseimbangan gastrointestinal, penyakit kuning, pembesaran hati, batu ginjal, masalah limpa, hyperacidity, borok yang telah melubangi perutnya dan membentuk lesi, dan penyakit jantung koroner. Satu demi satu setiap penyakit dan penderitaan menghilang saat Lester melepaskan perasaan negatifnya yang terpendam. Lester menyebut metodenya melepaskan emosi negatif sebagai metode Sedona, dan di bawah pengawasan salah satu muridnya, Hal Dwoskin, yang ditampilkan dalam The Secret dan buku ini. Metode Lester terus menjangkau banyak orang di seluruh dunia. Begini kata Lester Levinson, "Saya melepaskan dan membatalkan neraka yang telah saya buat dengan mengkuadratkan semua dengan cinta, mencoba mencintai daripada mencoba dicintai, dengan mengambil tanggung jawab atas semua yang terjadi pada saya, menemukan pikiran bawah sadar saya dan mengkoreksinya. Saya menjadi lebih bebas, lebih bahagia, dan sangat bahagia. Pikirkan satu kenangan menyakitkan dari kehidupan awal, satu penyesalan mengerikan yang telah tersembunyi di dalam diri Anda. Lihatlah semua tahun dan waktu pemikiran yang terkait dengan peristiwa tunggal itu. Jika kita bisa melepaskan perasaan sakit yang mendasarinya, semua pikiran itu akan hilang seketika dan kita akan melupakan kejadian itu. Ketika kita melepaskan atau menyambut perasaan tertekan yang muncul dari suatu ingatan, tidak peduli seberapa jauh ingatan itu pergi, ratusan ribuan pikiran yang melekat pada ingatan itu akan dilepaskan bersama perasaan. Tidak ada yang lebih baik daripada melakukan ini. Ringan kebahagiaan yang Anda rasakan saat Anda melepaskan perasaan yang melekat pada kenangan menyakitkan tidak dapat dijelaskan. Anda akan mengetahui dengan pasti bahwa perasaan yang tertekan itu telah mempengaruhi kesehatan tubuh ketika Anda melepaskannya. Ketika Anda melihat semua keadaan hidup Anda mulai berubah menjadi lebih baik, seperti yang pasti akan terjadi, Anda akan tahu melalui pengalaman Anda bahwa perasaan itu juga menahan hidup Anda. Saya pernah melakukan latihan ini pada pengalaman masa kecil yang menyakitkan yang telah tinggal bersama saya sepanjang hidup saya.
Dan sekarang saya tidak dapat lagi mengingat apa pengalaman itu. Saya hanya ingat melepaskannya. Ketika saya melepaskan perasaan menyakitkan yang ditimbulkan oleh ingatan itu membawa semua pikiran dari ingatan itu bersamanya. Sedemikian rupa sehingga ingatan itu sendiri lenyap. Kenangan yang menyakitkan adalah beban berat yang harus kita pikul. Mereka menghalangi kita untuk mendapatkan kehidupan yang layak kita dapatkan. Mereka bukanlah diri kita yang sebenarnya. Anda dapat membebaskan diri dari kenangan menyakitkan. Sangat menginspirasi mengetahui bahwa melepaskan satu perasaan negatif saja akan menghilangkan ratusan bahkan ribuan pikiran negatif bersamanya. Saat Anda menghilangkan perasaan negatif, Anda menghilangkan keraguan, ketidaklayakan, rasa tidak aman, kurang percaya diri, dan setiap jenis pikiran negatif lainnya yang menahan Anda dari kehidupan yang penuh dengan keajaiban dan kebahagiaan terus-menerus. Dengan setiap perasaan negatif yang dilepaskan, hidup Anda melambung tinggi. Saya ingin berbagi dengan Anda praktek tak ternilai yang diberikan guru saya yang mengubah hidup saya dan yang terus saya gunakan setiap hari. Ini adalah kombinasi sederhana tetapi kuat dari dua praktek terpenting dan vital dalam buku ini. Guru saya mengatakan bahwa saat Anda tetap sebagai kesadaran, tubuh adalah pembersihan diri secara otomatis. Artinya, saat Anda tinggal atau istirahat sebagai kesadaran, energi yang terperangkap dari setiap emosi negatif akan terlepas secara otomatis dan dilepaskan dari tubuh dengan sendirinya. Terkadang Anda bisa merasakan energi yang mengendur di sekitar area dada Anda. Langkah 1. Menyambut segala sesuatu yang negatif. Buka hati Anda dan sambut setiap reaksi negatif, perasaan negatif, sensasi negatif, pikiran atau masalah negatif pada saat dia muncul. Langkah 2. Tetap sebagai kesadaran. Tetaplah sebagai kesadaran dengan menjaga perhatian Anda lebar-lebar seperti lensa kamera, sehingga tidak terfokus pada detil apapun. Karena kesadaran secara alami menyambut. Anda akan menemukan setelah melakukan latihan super untuk sementara waktu, kedua langkah tersebut bergabung menjadi satu. Pada saat Anda menyambut, Anda akan menemukan bahwa kesadaran hadir secara instan. Sejak melakukan latihan ini, saya perhatikan bahwa emosi dan reaksi negatif menjadi jauh lebih lemah, menguap dengan cepat. Bahkan saya mencapai titik di mana saya menyukai emosi atau reaksi negatif yang muncul. Karena itu tidak hanya mengingatkan saya untuk menyambutnya dan tetap sebagai kesadaran, tetapi juga terasa sangat menyenangkan ketika larut. Saya menggunakan praktik yang sama ketika situasi, keadaan, atau masalah negatif lainnya muncul. Saya membuka perhatian saya, membuka hati saya, dan menyambut perasaan negatif tentang situasi tersebut. Kemudian saya tetap sebagai kesadaran. Saya menemukan bahwa situasi negatif berubah segera setelah saya melakukan latihan ini. Itu sebenarnya pasti berubah. Karena perlawanan kitalah yang membuat situasi negatif itu tetap tinggal. Beberapa tahun yang lalu, saya mengalami peristiwa yang oleh kebanyakan orang dianggap sangat menakutkan dan menegangkan. Namun karena penyambutan dan tetap sebagai kesadaran, peristiwa tersebut tidak mempengaruhi saya seperti sebelumnya. Peristiwa tersebut tidak mempengaruhi saya seperti sebelum saya mengetahui latihan praktek tadi. Kebakaran hutan mengancam akan menghancurkan komunitas tempat saya tinggal. Saya dievakuasi dari rumah saya. Namun,
merasakan keadaan damai yang tenang tentang keamanan rumah saya merasa tenang karena saya baik-baik saja dengan apapun yang terjadi. Aku dievakuasi dan jika saya kehilangan rumah saya benar-benar tahu itu akan menjadi yang terbaik dan bahwa hidup perlu membawa saya ke arah yang berbeda. Api tidak terkendali selama berminggu-minggu menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Akhirnya pohon itu menjulang lebih dekat ke rumah saya dan membakar rumah-rumah di jalan tempat saya tinggal. Tetapi saya tidak merasa takut dan tidak ada keterikatan pada hasil apapun. Saya tahu bahwa saya akan tetap bahagia apapun yang terjadi. Tanpa perlawanan terhadap hasil apapun, rumah saya tetap aman. Saya telah menyambut situasi itu dan saya tidak ragu kedamaian dan ketenangan yang saya rasakan datang melalui api itu karena penyambutan yang telah saya latih di masa lalu. Ringkasan bab 7. Kebahagiaan adalah keadaan alami Anda. Jadi jika Anda tidak merasakan kebahagiaan saat ini, maka Anda memiliki perasaan negatif yang menghentikan kebahagiaan untuk hadir. Waspadai perasaan negatif tanpa menolaknya, tanpa menilainya, dan lihatlah bahwa itu hanya perasaan. Energi di balik perasaan negatif secara alami akan terlepas ketika Anda membiarkan perasaan itu hadir. Ini adalah proses otomatis. Menyambut adalah praktek melenyapkan perasaan. Menyambut adalah kebalikan dari menolak. Menyambut mengatakan pada perasaan negatif, ya, Anda diterima di sini. Pada awalnya akan sangat membantu jika ketika Anda membuka perhatian, Anda juga membuka tangan ke samping tubuh Anda dan secara sadar membuka hati Anda juga. Gunakan proses penyambutan untuk apapun yang membuat Anda merasa buruk. Pikiran atau cerita negatif, perasaan negatif, sensasi atau kenangan menyakitkan, dan keyakinan yang membatasi. Ketika Anda membiarkan perasaan buruk hadir, Anda tidak menekannya. Perasaan itu tidak akan pernah kuat lagi dalam diri Anda. Setiap perasaan negatif ada untuk mengarahkan Anda kembali ke rumah, kepada siapa Anda sebenarnya. Perasaan negatif mengingatkan Anda pada fakta bahwa Anda mempercayai cerita yang tidak benar, sehingga Anda dapat menyambut peristiwa itu dan menjalani hidup sebagai kesadaran agung, karena itu adalah Anda yang sebenarnya. Emosi negatif hanya muncul ketika Anda siap untuk bebas darinya. Ketika Anda melepaskan perasaan negatif di sekitar subjek yang sangat Anda rasakan, Anda melepaskan semua energi yang Anda fokuskan padanya dan melemahkan keadaan di sekitar subjek. Ketika kita menyambut perasaan tertekan yang ditimbulkan dari suatu ingatan, semua ratusan dan ribuan pikiran yang melekat pada ingatan itu akan dilepaskan bersama perasaan itu. Ringan, kebahagiaan, dan high yang Anda rasakan saat Anda melepaskan perasaan yang melekat pada ingatan yang menyakitkan tidak dapat dijelaskan melalui kata-kata. Latihan super langkah 1. Menyambut segala sesuatu yang negatif. Langkah 2. Tetap sebagai kesadaran, yaitu mencintai kesadaran adalah salah satu cara untuk tetap sebagai kesadaran. Bab 8. Tidak ada lagi penderitaan. Intinya, penderitaan adalah opsional. Kutipan dari Byron Katie dari A Mind at Home with Itself. Anda tidak dimaksudkan untuk menderita. Dan ketika Anda hidup sebagai diri sejati, Anda tidak akan pernah menderita. Sulit membayangkan hidup tanpa penderitaan. Tetapi yang pasti,
Itu adalah hidup Anda saat ini. Ada rasa sakit di fisik, tetapi penderitaan ada di pikiran. Anthony de Mello. Dirimu yang lebih tinggi tidak menderita. Dirimu yang akrab hampir tidak dapat menemukan cara untuk menderita. Saya menemukan bahwa ketika saya mempercayai pikiran saya menderita. Tetapi ketika saya tidak mempercayainya, saya tidak menderita. Dan ini berlaku untuk setiap manusia. Kebebasan sesederhana itu. Setiap kali Anda menderita, penderitaan Anda terkandung dalam satu pikiran, yaitu saya tidak suka ini. Dengan kata lain, kita membiarkan satu pemikiran yang lemah dan tidak penting merusak kebahagiaan kita. Pikiran kita cenderung merespon keadaan hidup dengan tidak. Sedangkan kesadaran selalu merespon dengan iya untuk semuanya. Kesadaran bahkan mengatakan iya hingga tidak. Jika Anda berdiam dalam keadaan penerimaan ini, Anda tidak menciptakan lagi hal negatif. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi ketidakbahagiaan. Anda kemudian hidup dalam keadaan tanpa perlawanan. Keadaan rahmat, ringan, bebas dari perjuangan. Saya pecinta apa adanya, bukan karena saya orang yang spiritual, tetapi karena itu menyakitkan ketika saya berdebat dengan kenyataan. Jika Anda benar-benar melepaskan perlawanan saat ini dan tidak memulai lagi, dengan satu gerakan itu akan membebaskan diri Anda dari beban penderitaan yang sangat besar. Jika kita tidak melawan apa yang telah terjadi, tidak akan ada konflik dan energi situasi berlalu. Tanpa perlawanan kita terhadap sesuatu, itu tidak bisa bertahan dalam hidup kita. Di sisi lain, jika kita menolak apa yang terjadi, kita akan menahan situasi dan kita terus menderita. Guru yang luar biasa, Sailor Bob Adamson, mengatakan untuk membiarkan pengalaman datang dan pergi tanpa menghakimi mereka. Kebanyakan orang pergi ke kuburan. Mereka percaya bahwa penderitaan tidak dapat dihindari. Betapa sedihnya itu jika Anda berpaling dari kemungkinan bahwa bisa jadi sebaliknya. Anda akan menderita sia-sia sampai hari Anda mati. Tapi ada satu hal, akhir dari penderitaan akan jadi manfaat yang paling kecil jika Anda bebas. Keajaiban yang sebenarnya bukanlah kehancuran yang mendalam dari penderitaan, tetapi kekayaan yang akan membanjiri dan Anda dibebaskan. Apa yang akan saya bagikan pada Anda mungkin bukan hal yang paling mudah untuk dipahami, tapi jika Anda bisa mendapatkannya, itu akan segera membawa Anda keluar dari penderitaan. Pikiran kita membuatnya merasa seperti kitalah yang menderita. Dan tentu saja jika kita tidak ragu lagi sama pikiran kita, percaya sama pikiran kita, penderitaan kita sangat besar. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Anda orang yang menyadari penderitaan, bukan orang yang menderita. Orang yang menderita adalah gagasan yang Anda miliki tentang diri Anda yang telah Anda percayai, tetapi bukan siapa Anda sebenarnya. Guru saya akan bertanya kepada diri sendiri pertanyaan ini.
Apakah saya yang menderita atau apakah saya yang menyadari penderitaan? Jika kita bisa berhenti mempercayai saran pikiran bahwa kitalah yang menderita, penderitaan akan segera berakhir. Begitu sifat pikiran dipahami, penderitaan tidak akan ada. Ada satu kepercayaan khusus yang menjadi akar penyebab semua penderitaan di dunia. Ini adalah keyakinan bahwa kita adalah orang yang terpisah. Dengan pemikiran seperti itu, bahwa Anda rentan terhadap seluruh dunia yang bisa saja salah, Anda meyakini bahwa Anda hanyalah seorang manusia. Jika Anda percaya cerita pikiran tentang keterpisahan, Anda akan sepenuhnya di bawah kendali pikiran Anda. Pikiran Anda akan mengirim umpan pikiran ketakutan yang terus-menerus bahwa Anda rapuh, rentan. Hal-hal buruk dapat terjadi pada Anda dan bahwa Anda hidupnya sangat terbatas. Sayangnya ini akan menjadi hidup Anda jika Anda percaya. Tetapi kebenaran adalah kebalikan dari ini, yaitu kita tidak terpisah. Ada kesan bahwa kita adalah orang yang terpisah dan kita mengalami pengalaman menjadi orang yang terpisah. Tetapi untuk kehidupan yang luar biasa yang dipenuhi dengan kebahagiaan abadi, tetaplah sadar akan kebenaran bahwa Anda tidak terbatas, abadi. Dan hanya ada satu dari kita, kesadaran. Kami percaya kita memiliki masalah ketika sesuatu berjalan berbeda dari apa yang kita harapkan, atau ketika kita merasa ada sesuatu yang salah. Tanggapan langsung pikiran kita terhadap suatu masalah adalah saya tidak menginginkan ini. Namun masalah hanya ada di dalam pikiran manusia. Masalah tidak nyata. Masalah hanya dibayangkan. Tidak ada masalah. Tidak mungkin. Dirimu bebas dari masalah. Setiap masalah dibuat oleh pikiran. Semua masalah didasarkan pada ingatan. Saat ini dan sekarang selalu tidak ada masalah. Jika tidak ada pikiran, tidak akan ada masalah. Semua masalah yang ada dan terjadi selalu di pikiran. Semua masalah diciptakan oleh pikiran. Pikiran menafsirkan kehidupan dengan menceritakan sebuah kisah tentang sesuatu yang terjadi dan mengubahnya menjadi masalah. Untuk mengalami kehidupan yang bebas masalah, daripada mempercayai pikiran, gunakan kekuatan kesadaran Anda untuk menyadari pikiran. Ketika Anda semakin hidup sebagai kesadaran, maka Anda akan melihat dengan jelas bahwa masalah adalah batasan yang dibayangkan. Kesulitannya adalah ketika Anda yakin Anda memiliki masalah, Anda pasti akan mengalami masalah. Tetapi jika Anda dapat menyadari bahwa itu benar-benar hanya terjadi di dalam pikiran, pikiran yang menceritakan kisah negatif lainnya, Anda membiarkan masalah apapun larut dan hilang karena kepercayaan tidak lagi memegangnya pada Anda atau dunia. Saya akan memberitahu Anda sesuatu yang sangat kuat. Tidak ada masalah di mana saja, kapan saja. Hanya ada kekurangan cinta. Ketika kamu tidak menolak apapun, ketika kamu menerima segalanya apa adanya, inilah cinta. Di mana cinta ada, tidak ada masalah yang bisa ada. Itulah alasan mengapa tidak ada masalah yang dapat menyentuh siapa Anda sebenarnya, karena Anda adalah cinta yang murni. Ini adalah cinta yang begitu murni sehingga pikiran kita tidak dapat membayangkannya. Itu benar-benar menyambut, menerima semua kemungkinan
dan sama sekali tidak terikat. Ini adalah jenis cinta yang ditujukan oleh makhluk tercerahkan yang luar biasa seperti Buddha, Yesus Kristus, Lao Tzu, Krishna, dan banyak lagi. Dan cinta murni Anda tidak pernah memiliki masalah. Hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawan mereka. Itu hanya menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan hal-hal mengalir secara alami ke depan dengan cara apapun yang hidup sukai. Dari menggunakan prinsip The Secret, saya menemukan bahwa saat saya bahagia, hampir tidak ada masalah dalam hidup saya. Itu karena dari tempat masalah, kebahagiaan tidak muncul, atau mereka sangat kecil sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengganggu kebahagiaan saya. Ketika saya bahagia, masalah terlihat seperti sarang semut dibandingkan ketika saya putus asa, dan masalah terkecil tampak seperti pegunungan. Jadi tidakkah masuk akal bahwa dari tingkat kebahagiaan tertinggi di mana kita tahu siapa diri kita, tidak ada masalah. Kamu bisa bebas dari segalanya. Apakah Anda ingin memberikan perhatian pada suatu masalah dengan mengubahnya, memperbaikinya, atau mencoba memecahkannya? Atau apakah Anda ingin bebas darinya? Ketika saya berbagi dengan guru saya, apa yang saya pikir adalah masalah besar, dia mengatakan kata-kata berikut pada saya. Anda tidak dapat memiliki kata-kata yang lebih jelas dari ini. Berhentilah fokus pada masalah. Berhentilah menginginkannya menjadi lebih atau kurang. Berhenti menginginkannya pergi, berhenti ingin mengubahnya. Berhenti dan berhentilah ingin mencari tahu. Berhentilah ingin mengendalikannya. Secara alami akan runtuh ketika Anda memutuskan untuk menjadi kesadaran. Segala sesuatu yang bukan cinta runtuh di hadapan cinta. Segala sesuatu yang tidak nyata runtuh di hadapan kesadaran. Ketika kita memberikan perhatian kita pada sesuatu, kita memberinya energi. Jadi ketika kita memberikan perhatian pada suatu masalah, kita memberi energi pada masalah itu, dan itu menjadi lebih besar. Mencoba memperbaiki masalah, mencoba menyelesaikannya, mengendalikannya, atau memberantasnya, berarti kita memberikan perhatian kita pada masalah itu. Ketika kita mengalihkan perhatian kita dari masalah, masalah itu hilang karena semua energi telah dihilangkan darinya. Ini seperti mengeluarkan oksigen dari api. Api padam. Kita memberikan perhatian pada apa yang tidak kita inginkan, berharap itu akan mengubahnya. Malah yang terjadi adalah sebaliknya. Kita harus menghilangkan perhatian kita untuk membiarkan suatu masalah terpecahkan. Saya pernah mendengar seseorang berkata bahwa masalah itu seperti tamu yang tidak diinginkan. Jika Anda tidak memberikan perhatian pada tamu, mereka akan pergi. Gunakan kekuatan kesadaran untuk menyadari pikiran dan cerita negatif pikiran. Dengan demikian, itu akan melarutkannya dan Anda akan bebas dari semua masalah dan penderitaan. Ini hanyalah contoh lain dari kegembiraan dan kebahagiaan yang menjadi milik Anda. Ini adalah keajaiban yang terungkap dengan lembut, sabar, sepanjang hidup Anda telah melakukannya dengan cara lain. Percaya bahwa diri Anda berada di bawah belas kasihan kehidupan. Jangan berharap semuanya membatalkan dirinya sendiri sekaligus. Ringkasan bab 8. Anda tidak dimaksudkan untuk menderita.
Dan ketika Anda hidup sebagai diri sejati, yaitu kesadaran, Anda tidak akan pernah menderita. Penderitaan disebabkan oleh mempercayai pikiran negatif. Jadi penderitaan itu dipaksakan oleh diri kita sendiri. Jika kita menolak apa yang terjadi, kita akan menahan situasi ini dan kita akan terus menderita. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini. Apakah saya menderita atau apakah saya yang sadar akan penderitaan itu? Yang benar adalah bahwa Anda adalah orang yang menyadari penderitaan, bukan orang yang menderita. Ada satu kepercayaan khusus yang merupakan akar penyebab semua penderitaan di dunia. Ini adalah keyakinan bahwa kita adalah orang yang terpisah. Masalah hanya ada di dalam pikiran manusia. Masalah tidak nyata. Masalah hanya ada di dalam imajinasi, khayalan, atau bayangan kita sendiri. Untuk mengalami kehidupan yang bebas masalah daripada mempercayai pikiran, gunakan kekuatan kesadaran untuk menyadari pikiran. Ketika kita memberikan perhatian kita pada suatu masalah, kita memberi energi pada masalah itu dan itu jadi lebih besar. Ketika kita mengalihkan perhatian kita dari masalah, masalah hilang dengan sendirinya karena semua energi telah dihilangkan darinya. Setelah Anda mengalihkan perhatian Anda dari masalah, maka Anda dapat menggunakan pikiran untuk menciptakan apa yang Anda inginkan. Dengan memfokuskan pikiran pada apa yang Anda inginkan. Gunakan kekuatan kesadaran untuk menyadari pikiran dan cerita negatif pikiran Anda. Dengan demikian, itu akan melarutkannya dan Anda akan bebas dari semua masalah dan penderitaan. Itu adalah video keempat, bab 7 dan bab 8. Kita akan lanjut ke video ke-5, yaitu bab 9. Terima kasih atas waktu dan Anda mau menyimak dan terus belajar mengembangkan wawasan pengetahuan agar memiliki bekal untuk mengolah keterampilan menajamkan kesadaran. Karena saya sendiri selalu penasaran dengan kesadaran itu apa sih? Seperti apa dan bagaimana melatihnya? Ya memang salah satunya adalah dengan bermeditasi untuk menajamkan, untuk mengembangkan kesadaran kita. Jadi ketika kesadaran kita berkembang, apapun yang bukan kesadaran akan runtuh, begitu kira-kira kesimpulan dari apa yang saya baca tadi. Terima kasih. Maafkan Google Translate yang menerjemahkan buku ini dan bagaimana cara saya membaca agak cukup rumit. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu di audiobook saya selanjutnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Horas Sampurasun. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Assalamualaikum.